Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini masih bersama saya, Nika Destiawati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu kue Indonesia dari umbi-umbian. Yang kedua yaitu kue Indonesia dari hun kue dan agar-agar. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kue Indonesia, yang kedua menjelaskan teknik pengolahan kue Indonesia, yang ketiga menjelaskan pengertian umbi-umbian, yang keempat menjelaskan jenis-jenis umbi-umbian yang digunakan untuk kue Indonesia, yang kelima memberikan contoh dan klasifikasi kue Indonesia dari umbi-umbian, yang keenam ada menjelaskan pengertian hun kue, yang ketujuh ada menjelaskan karakteristik tepung hun kue, yang kedelapan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan tepung hun kue. Yang ke-9 ada memberikan contoh dan klasifikasi hidangan dari hun kue. Yang ke-10 ada menjelaskan pengertian agar-agar. Yang ke-11 ada menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan agar-agar. Yang ke-12 atau yang terakhir memberikan contoh dan klasifikasi hidangan dari agar-agar. Kalian silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada slide. Nah, dari kalian pastinya sudah tidak asing lagi dari jenis-jenis bahan yang Ibu tampilkan. Baik kalian yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan pasti sudah sering menemui umbi-umbian, tepung hun kue, ataupun agar-agar. Nah, dari kalian pasti tentunya sudah ada yang pernah melihat ataupun mengolah ataupun mengonsumsi kue-kue yang terbuat dari bahan yang Ibu tampilkan tersebut. Oke, lanjut ke materi, yaitu pengertian kue Indonesia. Kue di Indonesia dapat diartikan dengan segala macam yang dapat disantap atau dimakan, di samping makanan utama seperti nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, di samping itu, kue Indonesia juga dapat diartikan sebagai penganan atau makanan kecil yang terdapat di Indonesia. Makanan kecil ini dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan pada suatu hidangan pesta atau selamatan. Dapat pula juga sebagai pengirim minuman teh disajikan kepada tamu atau juga bisa sebagai bekal ke kantor maupun ke sekolah. Setiap negara mempunyai kekhasan makanan kecil atau kue-kue. Seperti English cake yang berasal dari Inggris, kue donat yang berasal dari Amerika, kue dodol yang berasal dari Indonesia. Kue tradisional Indonesia sangat banyak jenisnya yang masing-masing berbeda sesuai dengan daerah asalnya dan mempunyai ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan karakteristik kue Indonesia ada dua jenis, yaitu kue basah dan kue kering. Bila diperhatikan dari karakteristik kue basah, salah satunya yang mempunyai tekstur basah atau lembab. Sedangkan karakteristik dari kue kering yaitu mempunyai tekstur kering dan umumnya dengan teknik pengolahan yang digoreng ataupun dibakar. Selanjutnya, teknik pengolahan kue Indonesia. Yang pertama ada teknik mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas yang berasal dari uap air yang mendidih. Dengan metode ini, bahan makanan tidak berhubungan langsung dengan air. Yang kedua ada teknik merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan dengan cairan sampai titik didih 100 derajat Celcius. Yang ketiga ada teknik menggoreng atau digoreng. Menggoreng merupakan salah satu metode dengan panas kering yang menggunakan minyak. Menggoreng adalah salah satu cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak sampai bahan makanan yang benar-benar terendam oleh minyak. Yang keempat ada teknik dipanggang. Memanggang adalah memasak makanan dengan menggunakan panas udara yang mengitarinya. Teknik ini biasanya menggunakan oven. Lanjut materi selanjutnya yaitu terkait umbi-umbian. Umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini juga berakibat pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama pada batang, akar, dan modifikasinya. Umbi merupakan salah satu bentuk tanaman yang memiliki beragam jenis atau varietas. Biasanya jenis tanaman umbi-umbian ini berupa tanaman sayur maupun buah. Berbagai jenis tanaman umbi-umbian menjadi salah satu bahan makanan yang sering diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat. Lanjut ke jenis-jenis umbi-umbian yang digunakan untuk kue Indonesia. Seperti contohnya ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, garut, ganyong, dan kentang. Umbi-umbian yang digunakan untuk pembuatan kue pada umumnya umbi yang sudah cukup tua dan disesuaikan dengan kegunaannya. Umbi yang terlalu tua mengandung kadar tepung yang lebih tinggi dan memiliki serat yang banyak. Sedangkan umbi yang muda kadar airnya lebih tinggi, namun zat tepungnya kurang. Dengan demikian, keduanya kurang baik digunakan untuk pembuatan kue.
Jadi kita pastikan memilih jenis umbi-umbian yang lebih tua. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pengolahan umbi-umbian untuk kue. Yang pertama yaitu umbi-umbian sebaiknya segera digunakan agar warnanya tidak berubah dan rasanya tidak pahit, seperti contohnya singkong. Sedangkan ubi jalar dapat disimpan beberapa hari agar rasanya lebih manis. Yang kedua, cuci sebelum dan sesudah dikupas. Hati-hati terhadap beberapa jenis umbi yang mengandung racun dan menimbulkan rasa gatal, seperti contohnya umbi talas. Yang ketiga, rendam dalam air secara berulang-ulang untuk menghilangkan racun dan asam biru. Yang terakhir yaitu rendam dalam air garam untuk menghilangkan rasa gatal, seperti contohnya pada umbi talas. Jenis-jenis umbi-umbian yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia, salah satunya yaitu singkong atau ubi kayu. Ubi kayu adalah penghasil karbohidrat yang penting di daerah tropis. Ubi kayu tidak dapat disimpan lama karena akan menjadi biru kehitam-hitaman dan kering. Sebaiknya singkong yang telah dipanen segera dimasak atau dijual. Hal ini disebabkan karena asam cyanida dalam cairan sel yang keluar sebagai gas. Namun sekarang singkong sudah banyak diproduksi menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf merupakan tepung yang terbuat dari singkong melalui proses fermentasi. Yang kedua ada ubi jalar. Ubi jalar atau ubi rambat berbeda dengan singkong. Ubi jalar setelah dipanen tidak harus diolah atau dimasak karena jenis ubi ini semakin lama rasanya akan lebih manis. Ubi jalar memiliki banyak macam dan warna. Ada yang berwarna putih, kuning, oranye, dan ungu. Ubi jalar juga telah banyak diproduksi menjadi tepung yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang ketiga ada kentang. Di Indonesia, kentang digunakan sebagai bahan untuk sayuran ataupun lauk pauk, tetapi sering digunakan juga sebagai kue ataupun penganan. Kentang pada umumnya dibuat tepung kentang. Cara membuatnya ialah menggiling, menjemur, dan mengayaknya. Tepung kentang mengandung banyak sekali zat pati tetapi sedikit proteinnya. Selanjutnya ada talas. Talas atau yang sering disebut bentul juga merupakan jenis umbi-umbian. Jika memiliki lidah yang sensitif dan memakan jenis umbi ini akan merasakan gatal pada lidah. Mengolah talas dalam keadaan segar sebaiknya dilakukan dengan cara mengupas talas agak tebal dan direndam dengan air garam dengan tujuan mengurangi lendir dan rasa gatal. Seperti jenis umbi-umbian lainnya, talas juga diproduksi menjadi tepung. Selanjutnya Garut yang berbentuk kecil, panjang, dan berbuku. Ciri khas Garut adalah berserat. Selain direbus, Garut sering juga dikeringkan menjadi keriping, baik dalam keadaan utuh dan dipipihkan ataupun sebagai emping. Sekarang telah banyak tepung yang berasal dari olahan Garut. Tepung tersebut dapat diolah ataupun digunakan untuk membuat bermacam-macam kue. Suwak merupakan jenis umbi-umbian yang hidupnya liar. Suwak memiliki bentuk umbi besar. Dapat diambil jika pohonnya sudah mati dan jangan langsung diolah. Agar dapat diolah, maka suwak yang sudah diambil dapat didiamkan beberapa lama. Karena jika tidak didiamkan, maka akan menimbulkan rasa gatal yang berasal dari getah suwak tersebut. Suwak sama seperti umbi-umbian lainnya dapat diolah sebagai berbagai jenis makanan. Yang terakhir ada gadung. Gadung merupakan umbi yang memiliki rasa yang enak. Akan tetapi jika proses penanganannya tidak tepat, maka dapat menyebabkan keracunan. Gadung biasanya dijual dalam bentuk kering, yaitu keripik gadung. Selanjutnya, contoh dan klasifikasi kue Indonesia dari umbi-umbian. Yang pertama ada jenis ubi jalar. Dengan teknik pengolahan yaitu perebusan atau direbus. Contoh hidangannya atau kuenya yaitu yang pertama ada kolak ubi, yang kedua ada bubur ubi, yang ketiga ada getuk ubi. Yang selanjutnya yaitu dengan teknik pengukusan, contohnya ubi kukus dan talam ubi. Di kue berbahan dasar ubi jalar, dari teknik penggorengan, contohnya ubi goreng tepung atau limpung, ada carang emas atau gerubi, ada keriping, dan ada kroket ubi. Selanjutnya dari teknik pemanggangan atau pembakaran, contohnya yaitu ubi bakar dan lumpur ubi. Contoh kue dari umbi singkong atau ubi kayu. Dari teknik perebusan ada kolak singkong, ada kluwo. Dari teknik pengukusan ada singkong kukus.
lemet dan begawan sekolo. Dan dari teknik penggorengan atau digoreng ada singkong goreng atau singkong balok, ada misro dan combro. Selanjutnya dari umbi jenis kentang, yaitu dari teknik pengukusan ada talam kentang, dari teknik penggorengan ada kroket, dari teknik pemanggangan ada kue lumpur. Lanjut dari umbi jenis talas, dari teknik perebusan ada talas rebus, dari teknik pengukusan ada getuk talas dan talam talas manis. Selanjutnya dari teknik penggorengan ada talas goreng. Yang selanjutnya ada umbi jenis Garut, contohnya yaitu emping Garut dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Yang selanjutnya ada dari jenis umbi suweg, contoh hidangannya yaitu suweg kukus dengan teknik pengolahan yaitu dikukus. Yang selanjutnya ada bolu suweg dengan teknik pengolahan yaitu dipanggang. Selanjutnya ada perkedel suweg dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Yang terakhir dari jenis umbi gadung dengan contohnya yaitu ubi gadung kukus dengan teknik pengolahan yaitu dikukus. Dan yang terakhir keripik gadung dengan teknik pengolahan yaitu digoreng. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya yaitu kue Indonesia dari hun kue dan agar-agar. Tepung hun kue merupakan tepung yang terbuat dari pati kacang hijau. Tepung ini memiliki kandungan zat gizi yang baik untuk tubuh seperti protein, karbohidrat, fosfor, kalsium, dan zat besi. Kandungan fosfor dan kalsium dapat membantu pertumbuhan tulang pada anak-anak. Karena itu, tepung hun kue banyak diolah menjadi alternatif bahan utama pada menu snack untuk balita dan makanan pendamping ASI. Makanan dan kue yang dibuat menggunakan tepung hun kue memiliki tekstur yang lembut dan kenyal dengan aroma yang khas. Teknik pengolahan tepung ini yaitu merebus merupakan teknik yang diolah di mana tepung kue dimasak di dalam air yang mendidih. Beberapa contoh makanan yang berbahan dasar tepung ini seperti kue lapis, ongol-ongol, dan yang lainnya. Lanjut karakteristik tepung hun kue. Yang pertama yaitu berwarna putih, yang kedua berbau harum, yang ketiga teksturnya sedikit lebih kasar dari tepung terigu, yang keempat jika dijadikan adonan teksturnya akan lentur dan kenyal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan tepung hun kue. Yang pertama, larutkan atau cairkan tepung hun kue pada sebagian bahan cair sebelum dimasukkan pada bahan cair yang mendidih. Yang kedua, ketika direbus, diaduk hingga matang dan menggumpal. Yang ketiga, segera lakukan proses pembentukan beberapa saat setelah mendidih. Oke, contoh dan klasifikasi hidangan dari hun kue dengan teknik pengolahan yaitu direbus yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama contohnya ada kue pandan pisang, yang kedua ada cantik manis, yang ketiga ada kue telaga biru, selanjutnya ada kue marmer hun kue, yang selanjutnya ada kue lapis 3 warna, yang terakhir ada ongol-ongol. Agar-agar atau agar rasa adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut atau alga. Agar-agar adalah salah satu makanan sehat karena banyak mengandung serat yang tinggi dan kalori yang rendah. Agar-agar dijual dari harga yang paling mahal sampai harga yang paling murah. Tentu saja kualitas dan rasa akan mempengaruhi hasilnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan agar-agar. Yang pertama, aduk agar-agar dengan cairan baik berupa air, santan ataupun susu di atas api sedang hingga benar-benar mendidih. Yang kedua, jangan campurkan agar-agar menjadi satu dengan sari buah. Jika menggunakan sari buah, masak agar-agar hingga mendidih baru ditambahkan sari buah agar aroma tidak hilang. Yang ketiga ada jika menggunakan kuning telur, bisa langsung dicampur kuning telur. Akan tetapi jika menggunakan putih telur, maka kocok putih telur hingga kaku. Yang terakhir ada hidangkan saus yang sesuai. Contoh dan klasifikasi hidangan dari agar-agar dengan teknik pengolahan yaitu direbus dengan bahan cair seperti air, santan maupun susu. Contoh kuenya yaitu puding lapis putih dan coklat, puding lapis kelapa muda, puding lapis tape ketan, puding labu kuning, es kopior sintetis. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, Ibu sudah memberikan kalian tugas individu, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan di Belajar ID.
Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan have a nice day.